Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Abdurrahim Sarjana Syariah, penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menjobo, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti pemilihan penyuluh award tahun 2024 mengangkat tema pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat produktif. Kondisi masyarakat Kudus tahun 2023 yaitu jumlah angka kemiskinan berjumlah 65.160 orang. Sedangkan tahun 2022 berjumlah 66.060 orang. Data tersebut kami ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus berjumlah 423.777 orang dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 425.407 orang. Menilik dari angka tersebut, kami terpanggil untuk berusaha membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, diantaranya melalui pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Zakat dan dimensi strategisnya. Secara lugawi, zakat berarti berkah, berkembang, suci, dan kebaikan. Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas, yaitu meliputi dimensi agamis, moral spiritual, finansial, ekonomi, dan sosial politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan zakat produktif. Pendayagunaan dan pemanfaatan zakat dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif, atau dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain. 3. Pendayagunaan zakat tradisional. Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Yang keempat, pendayagunaan zakat produktif, yaitu pemberian modal usaha untuk pendampingan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membidik tentang pendayagunaan zakat produktif, yang mana dengan zakat produktif tersebut dapat mengubah nasib seseorang yang awalnya kurang mampu bisa menjadi mampu dan akhirnya mampu untuk berbagi kepada sesama. Bapak Ibu yang saya hormati, peran penyuluh dalam pemberdayaan zakat dan pemberdayaan ekonomi. Penyuluh agama Islam memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat, bersinergi dengan lembaga-lembaga amil atau lembaga pengumpul zakat sebagai wakil muzaki melalui salah satu dari bidang tugas penyuluh agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kami selaku mitra dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang kebetulan kami selaku pendamping mustahik zakat tahun 2023. Basnas Provinsi Jawa Tengah. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi yang satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Putusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali program Basnas yang sangat bermanfaat. Di antaranya adalah program sosial, program kesehatan, program pendidikan, program dakwah, program ekonomi. Program bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus,
dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik termasuk pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif, dan advokatif. Program Basnas dalam penyediaan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi para mahasiswa dan dari keluarga kurang mampu serta sebagai pertanggungjawaban antar generasi. Program dakwah Quran sebagai upaya memajukan pemahaman dan kolaborasi lembaga atau ormas komunitas di bidang dakwah khusus untuk kesejahteraan umat. Dan terakhir, program ekonomi, pemberdayaan usaha produktif mustahik dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha dan memperluas lapangan kerja. Pada kesempatan ini, kami membidik zakat produktif dan kami kebetulan menjadi pendamping mustahik zakat yang ada di dalam jam'iyah binaan kami. Mustahik binaan penerima program dari Basnas dengan pendampingan dan pembinaan jenuh agama Islam di Kecamatan Mejobo yang sudah memenuhi syarat sebagai mustahik, yaitu salah satu dari penerima zakat yang telah lolos verifikasi dari Basnas dan kemudian diberi zakat produktif untuk dikembangkan. Salah satunya ada di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu contoh kegiatan kami dalam mengembangkan usaha produktif melalui zakat produktif. Zakat yang kami berikan tidak semata-mata untuk dihabiskan, akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha yang telah mereka rintis agar usahanya berkembang. Alhamdulillah, salah satu dari pengusaha yang baru berkembang yang kami berikan bantuan zakat produktif akhirnya mampu berkembang dan mengembangkan usahanya hingga akhirnya mampu berbagi kepada sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.